Islam. Yang pertama adalah taufik hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas, ini mutlak, ini harus. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kalau tidak ada hidayah, mustahil seseorang dia bisa beriman kepada Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, didukung juga faktor utama ini dengan faktor yang kedua, yaitu sebelum masuk Islam 2 tahun lamanya saya melakukan studi banding. Kenapa melakukan studi banding? Karena 2 tahun sebelum masuk Islam itu, walaupun saya masih Kristen atau pendeta, tapi di situ saya sudah mengalami satu ketidaknyamanan. Saya sudah mengalami kegalauan rohani, yang dimana pada saat itu dalam pikiran atau benak saya bukan mencari agama, tapi saya ingin mencari kebenaran. Karena hadirin rahimakumullah, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama itu benar. Inna dina innallaha Islam. Akhirnya saya ketemukan satu kebenaran itu, yaitu di dalam Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan agama saya terdahulu, sama sekali tidak. Tetapi ini insya Allah pengalaman nyata yang saya sampaikan ini mudah-mudahan semakin memantapkan keislaman kita. Hadirin yang berbahagia, dalam studi banding itu saya dapatkan satu perbedaan yang sangat jelas dan nyata, yaitu masalah ketuhanan. Kalau dalam Islam kita sama-sama sepakat, kita yakin ketuhanan itu adalah suatu hal yang fakta. Jelas, bukti otentiknya ada, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran sering kita baca mungkin hampir tiap hari surah Al-Ikhlas, itu sudah digarisbawahi masalah ketuhanan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wabil khusus dikata terakhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Allah itu esa. Hadirin rahimakumullah. Sangat berbeda dengan agama saya selama 37 tahun, di mana masalah ketuhanan bukan suatu hal yang fakta, nyata, tetapi adalah sesuai doktrin. Kenapa saya katakan demikian? Hadirin rahimakumullah, di dalam kegalauan saya, ketidaknyamanan saya selama 2 tahun sebelum masuk Islam, di situ saya bingung, sangat bingung. Saya tidak dapat melihat satu fakta di dalam Injil, baik Injil manapun, Injil Barnabas atau Injil yang mereka pakai saat ini, tidak ada satupun ayat yang menunjukkan tentang ketuhanan Yesus. Jadi mereka doktrinnya three of one of three, atau kita sering mendengar mungkin yaitu dengan istilah Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Jadi tergantung kepentingannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya 37 tahun di Jakarta, Pak. Mungkin bapak-bapak hadirin sekalian sering atau tahu Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Jalan Tamrin. Itu ada jalur 3 in 1. Itu jelas Pak, ada Pak. Kalau Trinitas ini tidak bisa masuk logika saya, maka saya protes kepada gembala saya. Kalau istilah di Kristen itu, apalagi di Kristen Protestan Karismatik Gereja Bethel, itu pimpinannya itu the best of the bestnya itu gembala atau kepalanya. Kalau saya pada saat itu pendeta muda, jadi masih ada pendeta senior. Saya tanya, mana dasar otentik atau bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan? Di situ hadirin yang berbahagia, masih mereka pakai
pakai saat ini itu Injil, silakan tanya dengan rekan-rekan di luar sana betul atau tidak. Makanya saya katakan ini fakta dan realita. Yohanes 14 ayat 6. Di situ Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup." Jadi tidak mengatakan bahwa dia itu Tuhan, tapi dia mengatakan jalan, kebenaran dan hidup. Artinya tetap saja dia utusan Allah, bukan Tuhan. Hadirin rahimakumullah. Ditambah lagi satu kebingungan yang tidak bisa diterima oleh akal logika. Saya tanya kepada pimpinan saya pada saat itu, kalau memang benar Yesus itu Tuhan, why? Kenapa? Muncul orang Sunda mah kunaon? Kenapa Tuhan bisa mati? Betul Pak? Ini bukan bohong-bohongan Pak. Lihat di kalender, ada hari kematian, ada hari kelahiran, ada hari kebangkitan. God is dead. Tuhan mati. Bukan hanya itu. Bukan hanya Tuhan mati, tapi Tuhan disalib. Saya bingung luar biasa, tidak keterima otak atau logika saya. Masa iya Tuhan berani sekali ini manusia menyalibkan Tuhannya? Di mana tingkat kesopanan? Kalau manusia sudah berani menyalibkan Tuhannya, bagaimana anak melawan orang tua? Berarti boleh dong Pak? Orang Tuhannya saja boleh disalib kok. Mohon maaf, ini kita bicara logika. Ditambah God is dead, Tuhan mati. Mohon maaf hadirin rahimakumullah. Versi mereka Tuhan itu mati 40 hari. Kemudian bangkit Pak. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu pengertian mereka, versi mereka. Hadirin rahimakumullah. 40 hari terlalu lama. Ada yang bilang, Pak Siregar, bagaimana kalau seminggu? Masih terlalu lama. Bahkan 1 hari juga masih sangat lama mengenai kematian Tuhan. Saya katakan begini, 1 menit saja Tuhan itu mati. Mohon maaf Pak, jagat raya dunia ini, planet, bumi, bulan, bintang, tidak ada yang mengatur, maka akan terjadi tabrakan. Betul? Logika berkata demikian. Mohon maaf, Allah menciptakan kita logika, akal, pikiran, dan ini harus kita pakai, asal jangan berlebihan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dimana karena saya udah terlalu lancang, terlalu banyak yang membuat mereka kebingungan juga nggak bisa jawab. Akhirnya mereka mengatakan, ya udah, lo nggak usah macam-macam deh. Udah dari sononya gitu, ya udah kamu pakai weh. Nggak saya, tong lobat tatanya teing. Kalau kata orang Perancis Pak. Hadirin rahimakumullah, saya dipecat. Kemudian dimana alhamdulillah akhirnya saya bertanya ke beberapa ustadz kiai yang ada di Jakarta, di Bandung dan di Medan, dan alhamdulillah saya temukan bahwa Islam itu agama saya untuk selama-lamanya, dan Islam mengajarkan kebenaran yang hakiki. Jadi Islam itu indah Pak, Islam itu benar. Kalau ada yang tidak benar dan tidak indah, itu bukan Islamnya, tapi manusianya, oknumnya. Orang menyebabkan Islam radikalisme, sangat tidak benar. Yang radikal bukan Islam, tapi oknum orang yang mengaku Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kemudian saya ajak istri dan anak-anak masuk Islam. Sebelum saat itu tiba, ada faktor ketiga yang disebut faktor anak. Anak saya 2, 1 akhwat, 1 ikhwan. 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang di sini saya maksud adalah anak bungsu saya, anak laki-laki saya, Joshua Immanuel Siregar, diganti menjadi Muhammad Hilman Siregar. Apa yang terjadi dengan anak ini? Alhamdulillah, 1 bulan sebelum kami masuk Islam, ini anak berusia 5 tahun. Dia katakan dengan lantang, dengan spontanitas, tanpa diduga-duga, 2 hal dia katakan kepada orang tuanya. Pertama, hadirin rahimakumullah, papa, mama, ayo masuk Islam. Saya dan istri saya disuruh masuk Islam. Anak 5 tahun Pak, bukan anak 20 tahun yang sudah ngerti. Anak 5 tahun, belum akil balik kalau dalam Islam. Ngajak orang tuanya masuk Islam.
Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ini anak mengatakan, papa, mama, sholat ya, supaya nanti masuk surga. Kami orang tuanya disuruh sholat, padahal kami belum Islam saat itu. Hadirin rahimakumullah, saya tidak menunda-nunda yang lama bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi alhamdulillah saya putuskan, saya ajak istri dan 2 orang anak saya, kami masuk Islam susul-putan. Ngumpet sembunyi-sembunyi, Pak. Bukan karena takut, sama sekali tidak, tapi saya menjaga efek psikologis, yaitu secara manusia, Pak. Mohon maaf, saya bicara secara manusia, ada efek psikologis. Ibu saya punya penyakit jantung, bapak saya sudah meninggal tahun 2002. Jantungnya sudah cukup kronis, keluar masuk rumah sakit jantung harapan kita Jakarta Barat Slipi. Hadirin yang berbahagia, faktor psikis yang saya maksud, saya tidak ingin ada anggapan rekayasa dari pihak keluarga. Kalau tiba-tiba ibu saya meninggal, rekayasanya seperti ini. Tuh lihat, gara-gara anaknya masuk Islam, ibunya jadi mati, ibunya meninggal. Ini yang saya sebut faktor psikis. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, kemudian ternyata keinginan saya secara manusiawi itu ternyata Allah izinkan beda. Yaitu Allah izinkan ibu yang melahirkan saya harus tahu kami masuk Islam. Yaitu alhamdulillah dengan jalan, ketika itu saya baru disunat. Saya disunat atau dihitan umur 37 tahun. Anak saya Hilman Siregar dihitan umur 5 tahun jalan menjelang 6 tahun. Dia dihitan di Pasir Koja Bandung, keluar pintu tol belok kanan 100 meter, di situ ada hitanan. Hari itu dia dihitan, hitungan detik, 1 menit dia sudah bisa pakai celana. Saya dihitan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari itu saya dihitan 3 minggu saya masih pakai kain sarung. Jadi beda lagi jauh pisan, jauh. Nggak tahu saya apa kenapa atau gara-gara apa, tapi memang itu proses yang harus saya lewati. Hadirin rahimakumullah, saya lagi pakai sarung, ibu saya datang ke rumah. Saya pikir mau nyecep, tahu nyecep Pak? Ngasih amplop. Saya pikir mau ngasih amplop. Biasa kan kalau orang dihitan anak-anak kan dicecep ya Pak ya. Boro-boro dicecep, diberi amplop. Ibu saya datang, marah, tanya, saya ingin konfirmasi, kata beliau. Pertama beliau konfirmasi, nak, kenapa kamu pakai kain sarung? Kamu disunat? Saya jawab, betul ibu. Saya tidak berpikir Pak, saya langsung jawab spontan, betul ibu, saya disunat. Ibu saya masih tenang, jantungnya tidak kumat, tidak kambuh. Why? Kenapa? Alhamdulillah, cek and recheck. Bukan hanya orang Islam saja yang dihitan atau disunat. Banyak atau beberapa orang Muslim, orang Kristen juga ada yang dihitan atau disunat demi kesehatan atau kebersihan. Bahkan ada beberapa gereja di Jakarta yang sering mengadakan sunatan massal. Mohon maaf Pak, saya berikan satu ilustrasi. Kalau udang di balik bakwan itu enak rasanya, bisa dimakan, betul? Tapi hati-hati, yang saya maksudkan ada hitanan massal oleh mereka, ada udang di balik batu. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita ibu saya tanya yang kedua, nah dengar-dengar dari orang komplek katanya kamu masuk Islam, betul atau tidak? Untuk yang ini hadirin yang berbahagia, saya tidak akan jawab. Saya bukan tidak berani, tapi saya menjaga kondisi kesehatan ibu saya. Saya tanya dulu sama Allah, ud'uni astajib lakum. Saya bermunajat, ya Allah ya Rabb, berikan hamba kekuatan, berikan hamba keberanian, berikan hamba pertolongan darimu, bagaimana menyampaikan kepada orang yang telah melahirkan hambamu ini. Hadirin yang berbahagia, akhirnya setelah beberapa menit saya sampaikan dengan beliau secara pelan-pelan. Alhamdulillah, sakit jantungnya pun tidak kumat atau tidak kambuh. Beliau masih hidup. Tetapi yang namanya marah, betul, sangat marah beliau. Saking marahnya ibu kandung saya ini, beliau ambil telepon, beliau telepon 12 orang paman saya. Paman saya 12 orang Pak. 6 paman saya marga Siregar,
adik almarhum bapak saya, 6 orang paman saya marga Sihombing, adik ibu kandung saya. 12 paman Siregar dan Sihombing ini semuanya pendeta. Dikeroyok. 12 pendeta plus 1 ibu. Jadi berapa Pak? 13 lawan 1. Tapi saya bilang kecil, jangankan 13, 100 jutaan saya nggak takut. Saya punya backing yang sangat kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu backing saya. Saya minta ya Allah, kuatkan iman hamba ya Allah. Jangan sampai hamba meninggalkan akidah hamba ya Allah. Hadirin rahimakumullah, 3 vonis yang keluar dari sidang keluarga besar itu. Pertama, putus hubungan waris. Kedua, diusir dari rumah. 2 vonis ini bersifat dunia. Masih bisa sering, masih bisa tersenyum saya untuk 2 vonis ini. Tadi saya ngobrol sebentar sebelum sholat zuhur dengan Pak Ustadz kita, dengan imam kita. Kenapa? 2 ayat yang saya kenal, saya hafal ketika awal saya masuk Islam, yaitu surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3, serta surah Ibrahim ayat 7. Ini menjawab 2 vonis tadi, Pak. Urusan dunia serahkan kepada Allah. Kalau kita takwa tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadir. Jadi Allah akan memberikan apa yang kita mau asal kita taat kepada Allah. Tapi hadirin yang berbahagia, vonis ketiga yang membuat saya sangat sedih, yaitu saya tidak diakui anak oleh ibu kandung saya. Akhirnya dengan segala kesedihan saya bermunajat lagi kepada Allah. Kemudian saya ajak istri dan anak-anak, kami meninggalkan Jakarta, kami tinggalkan Tangerang.